إن الله وملائكته يصلون على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una. Rabbana fakkif lana wa fakkif ahlina wa qurbatal ladzi min dinina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits bi kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita hadir Masjid Baitur Rahim ini dalam rangkaian acara sedikit kajian agama yang telah kita memulainya hampir 3 tahun, dan mudah-mudahan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya akan tetap menjadi acuan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah minaz zulumati ilan nur. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin muhadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang 2 hadis yang membahas tentang fikih pernikahan. Mana hadis pertama hadis yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua dari Anas bin Malik. Pada malam hari ini kembali kita akan menambah hadis dari Anas bin Malik yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadida. Wa yaqulu tazawwajul walud dal wadud fa inna mukathirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk segera menikah dan melarang kami untuk tabattul atau melarang untuk membujang selama-lamanya, dan ini adalah larangan keras. Wa yaqulu, Rasulullah bersabda, tazawwajul walud wal wadud, nikahilah perempuan yang beranak penyayang, karena sesungguhnya kamu akan melawan karena sesungguhnya dengan kamu aku akan melawan nabi-nabi di hari kiamat tentang banyaknya umat. Di sini dijelaskan bahwasanya tazawwajul walud wal wadud. Al walud artinya allati tuhibbahu ila zawjiha wahyal mahbubatu likasratil mahi alaihi min hisalin khari wal barri wa husnil khuluq. Yang dikatakan al-walud adalah wanita yang sangat mencintai keluarganya, mencintai suaminya. Itu pertama. Yang kedua yang dikatakan al-walud yaitu yang dicintai oleh suaminya karena punya banyak kebaikan. Inilah wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai istri. Maka kategori pertama adalah al-walud.
Yang pertama, dia ini adalah mencintai suami dan keluarganya. Kemudian dia pun dicintai oleh suami karena punya banyak kebaikan. Jadi jangan sampai memilih wanita dengan banyak tipe-tipe. Namun setelah berjalan waktu, setelah memiliki anak dan cucu, ternyata di dalam diri wanita telah banyak kekurangan-kekurangannya. Kemudian ada al-wadud. Al-wadud adalah kasratul aulad au injam, yaitu wanita yang bisa memiliki banyak anak. Nah, kenapa kita bisa tahu? Jadi untuk mengetes, untuk mengetahui kalau wanita tersebut punya subur, bisa punya banyak anak, pertama, jika dia janda, maka kita akan mengetahui pasti ada anak dia sebelum ini. Yang kedua, jika dia gadis, maka kita bisa melihat keluarganya, dia anak siapa, dan bagaimana tabiat. Apakah dia termasuk keluarga yang banyak? Tidak ada keluarga mereka yang tidak memiliki anak. Jadi artinya apa? Tabiat bawahan anak keturunan akan berasal dari atasan mereka. Jikalau ada dari keturunan mereka, dari nenek moyang mereka ada orang yang kembar, otomatis nanti di keturunan bawah akan kita dapati ada keturunan yang mereka yang kembar. Lebih lanjut hadis Rasulullah SAW menyatakan, fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Rasulullah menyatakan, sungguh aku berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan di hadapan para nabi kelak di hari kiamat. Artinya apa? Rasulullah mengharapkan kita kaum muslimin yang berkeluarga agar mereka memiliki anak yang banyak yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mempunyai rasa bangga dengan nabi-nabi yang lain. Ada beberapa prestasi nabi yang dipertaruhkan di akhirat kelak. Yang pertama, ada prestasi nabi ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada pula prestasi nabi di hadapan dengan sesama nabi. Kalau Allah yang menilai bukan dilihat dari berapa banyak atau sedikitnya umat. Seperti Nabi Ibrahim lebih mulia dibandingkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal pengikut Nabi Musa lebih banyak dari pengikut Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi atau Imamul Hanifiyah, pemimpin yang lurus, yang terjaga ketauhidannya. Jadi dalam konteks menghadap Allah, mereka dilihat siapa yang paling dekat dengan Allah. Kemudian juga dalam hal ulul azmi, maka yang paling tinggi sekali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Inilah urutan tertinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun ada prestasi yang perlu diperjuangkan oleh setiap nabi, yaitu mereka berlomba di antara mereka. Mereka berlomba antara sesama para nabi. Mereka saling bangga dengan siapa paling banyak pengikutnya di antara para nabi. Maka ini mengajarkan kepada kita bolehnya kita bersaing dalam masalah kebaikan. Kalau ada orang yang hafal Quran umpamanya 23 juz, minimal kita bisa hafal 25 ayat paling tidak. Yang jelas ada yang hafal. Hadis ini jelas menjelaskan kepada kita larangan untuk tabatul. Arti tabatul mengebiri. Tidak ada niatan untuk menikah, maka ini adalah suatu larangan. Maka timbul pertanyaan seperti yang disampaikan pada malam kemarin, adanya para ulama, adanya orang-orang yang meninggal dunia tanpa menikah. Sedangkan beliau sangat besar kelasnya dalam urusan ilmu. Sebut saja Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, kemudian At-Tabari, seorang ahli Syekhul Mufassirin. Kalau nama mereka, kalau dibandingkan dengan para ulama-ulama, maka mereka adalah guru-gurunya para ulama. Maka mereka ini adalah tokoh-tokohnya. Wallahu a'lam.
kondisi mereka ini terlepas dari mereka sebagai ulama. Ulama karena ijtihad mereka pribadi. Adapun mereka ini asli dilatar belakangi oleh mereka beranggapan bahwasanya nikah itu bukan wajib, tapi nikah itu adalah sebatas anjuran, dan karena kesibukan mereka di dalam mengurusi ilmu, setiap hari mereka hanya membahas tentang ilmu penelitian dan penelitian. Contoh saja, Imam An-Nawawi kebiasaan sehari-harinya minum segelas air, puasa, kemudian sampai maghrib berbuka, malam ibadah, kemudian setelah itu menulis dan sampai di waktu subuh. Kemudian minum, puasa lagi, sehingga fisik beliau tidak sebagaimana umumnya orang. Beliau kurus dan kadang di antara mereka sampai tidak pernah ke toilet 3 hari. Kalau tidak makan 3 hari mungkin bisa kita lakukan, tetapi dalam hal yang lain mereka jauh dari hal tersebut. Termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Tobari, kalau sangat sibuk bisa merupakan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggal dunia, padahal mereka orang yang tahu dalam kajian agama. Sebut saja tadi Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan At-Tabari. Jadi dilarang kita untuk tidak menikah. Kemudian ada larangan lain, dilarang melakukan tahdidun nasl. Kita dilarang untuk membatasi keturunan, seperti pertanyaan kemarin. Ada 2 bahasan dalam hal ini. Pertama, tahdidun nasl. Kita dilarang untuk membatasi keturunan, tetapi tanzimun nasl dibolehkan dan diizinkan. Apa itu? Yang kedua, kita dibolehkan untuk mengatur jarak keturunan kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum anil ghilah. Kata Nabi, dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ghilah. Apa itu ghilah? Seseorang melakukan hubungan badan dengan istri mereka, sedangkan mereka dalam proses masih melakukan hubungan dengan anak mereka, memberikan ASI eksklusif untuk anak mereka dalam usia sebelum 6 bulan 6 bulan ke bawah. Dikhawatirkan anaknya terlantar. Ternyata apa kata Nabi? Fasa'idtu annahu la yadurru birrumi walil fanis. Kata Nabi, aku mendengar Romawi dan Persia mereka punya banyak anak. 4 bulan sudah ada adiknya, sudah hamil. Anaknya 5 bulan sudah hamil lagi. Ternyata itu tidak membahayakan bagi anak mereka. Akhirnya beliau tidak jadi melarang para sahabat untuk melakukan ghilah. Jadi boleh mengatur jarak anak kita nanti ketika kita melakukan pernikahan. Yang dilarang apa? Tidak cukup anak 2 saja seperti program negara, ini dilarang dalam konteks Islam. Itu hadis pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tankihul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fazfar bidzatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 sifat. Limaliha wa lihasabiha, karena harta mereka, karena keturunan mereka. Walijamaliha walidiniha, karena kecantikan dan karena agama mereka. Kata Nabi, oleh karena itu dapatilah perempuan yang mempunyai agama, karena jika tidak maka akan binasa kedua tanganmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita
bolehnya kita memilih istri kita dari 4 pilihan tersebut. Boleh memilih wanita sesuai dengan hadis tadi. Syekh Abdullah Fauzan menjelaskan, siapa yang ingin menikah maka pilihlah kriteria sesuai minatnya. Apa? Solihah, hafizah, kaya, cantik, orang bangsawan dan lain sebagainya. Namun latar belakang harta boleh ditanyakan tentang agamanya. Jadi agama diletakkan pada posisi kedua setelah urusan yang sesuai dengan selera kita. Maka apakah dia cantik? Cantik. Baru tanyakan tentang agama mereka. Apakah dia beragama? Dia beragama, boleh diambil, boleh tidak diambil. Jadi yang pertama, ikuti selera hati kita. Cantik, keturunan, bangsawan umpamanya. Yang penting apapun yang urutannya, yang pertama ikuti kehendak hati kita yang sesuai dengan selera kita. Baru yang kedua, apakah dia beragama. Berarti kalau kita sudah mendapati seseorang itu cantik umpamanya, kemudian dia sudah beragama, berarti kalau kita ambil berarti kita mendapatkan dia karena dia cantik dan dia beragama. Sebaliknya ada orang yang kita ambil agamanya dahulu, ternyata dia miskin. Kita ambil agamanya, setelah kita terlihat keluarga, ternyata dia miskin. Ketika kita tidak jadi menikah dengan dia, berarti kita meninggalkan dia karena dunia. Karena kita ingin agamanya letak pertama, kemudian karena dia miskin, kita tidak jadi, berarti kita lebih mementingkan urusan dunia. Maka kalau bagi generasi muda yang ingin menikah, ikuti selera kita dahulu. Cantik umpamanya, baru yang kedua, apakah dia punya agama. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Abu Hafas menceritakan bahwasanya dia pernah mendengar Abu Bakar Ibni Malik bercerita, saya mendapat riwayat dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jika ada seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita, lalu dia ingin menggabungkan kelebihan dunia dan agama, maka hendaklah dimulai dari urusan kelebihan dunia yang ia inginkan. Gimana urusan dunia dahulu? Jika terpenuhi, maka tanya masalah agama. Jika sama-sama ada, ambil. Jangan dimulai dengan agama. Agama bagus, dunia tidak bagus, maka berarti ia telah meninggalkan agama dengan alasan dunia. Berarti kita lihat agamanya bagus, ternyata dunia tidak bagus. Agamanya taat, dia taat salihah, tetapi dia miskin. Kemudian kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan agama karena urusan dunia. Jadi fulan ingin melamar seorang wanita. Ketika datang ke rumah, wanita itu pakai mengeluarkan bahasa yang sulit dimengerti umpamanya. Padahal dia adalah orang yang taat. Karena melihat kondisi seperti ini, kita tinggalkan wanita tersebut, berarti kita meninggalkan agama karena urusan dunia tadi. Maka untuk memilih istri, ikuti selera hati kita dulu. Cantik, bangsawan umpamanya, keturunan yang baik. Nah, baru yang kedua, apakah dia beragama. Kalau benar dia beragama, boleh kita ambil dia itu. Kemudian selanjutnya kita bahas kepada hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa insanan idza tazawwaj qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, rawahu Ahmad wal arba'ah.
wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan daripadanya bahwa Nabi apabila mendoakan selamat bagi seorang waktu kawin, ia bersabda, doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi seperti bahasan kita sebelumnya. Jadi hindarilah kita melakukan kebiasaan jahiliyah, yaitu mendoakan orang menikah dengan doa yang sesuai dengan keinginan dunia seperti hari ini. Semoga menempuh hidup baru, mawaddah, warahmah, samara. Nah, ini maka ini kita tinggalkan hal tersebut. Bagi kita yang mengaji agama, hafalkan hadis ini. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Aqil bin Abi Thalib, adiknya Ali bin Abi Thalib, satu ketika pernah menikahi wanita dari Bani Jusman. Riwayatnya Hasan. Beliau banyak orang yang menyalami Aqil lalu menyatakan birrifai wal banini, suatu ucapan selamat yang diucapkan oleh kaum jahiliyah seperti kita sekarang. Semoga menempuh hidup yang baru seperti itu. Kemudian Aqil menyatakan, doamu itu jangan kau lakukan seperti ini. Panjang umur, semoga panjang umur, seperti itu. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata tidak ada. Maka Aqil pun melarang melakukan hal tersebut. Beliau mengajarkan kepada kita, qalu barakallahu lakum wa baraka alaikum innaka dzalika kunna nu'mar. Ucapkan hal tersebut, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi doa pertama, barakallahu wa baraka alaika, atau barakallahu fika wa baraka laka fiha, barakallahu laka wa baraka alaika. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, barakallahu fika wa baraka laka fiha. Ayat itu, semoga Allah memberkahimu di waktu senang. Nah, ini di waktu senang. Kemudian barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah memberkahimu di waktu susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Inilah doa yang diajarkan Allah. Kalau ada suami istri ternyata ketika menikah mereka baik-baik, ketika ditopang oleh beratnya berumah tangga, mereka dihadapkan dalam urusan ekonomi, maka mereka kadang-kala banyak yang terjadi. Kita lihat di dalam televisi, ada orang yang terlihat sangat islami tetapi mereka adalah teroris, mereka perakit bom, dan ini terjadi karena sesudah menikah. Maka ini menyelisih hadis tadi. Berarti ada doa yang sebelum terjadi pernikahan dan sesudah pernikahan. Barakallahu fika wa baraka alaika fiha, ini doanya ketika dalam keadaan senang. Barakallahu laka wa baraka alaika, itu dalam keadaan susah. Kemudian wa jama'a bainakuma fi khair, maka hendaklah dikumpulkan dia di dalam kebaikan. Inilah yang perlu kita ketahui ketika kita mendoakan seorang yang melakukan pernikahan. Kemudian apa yang dibaca orang ketika dilangsungkan pernikahan? Seperti kita lihat, setiap diadakan pernikahan maka ada orang seperti Pak Kuakit bertanya siapa yang baca Quran, siapa yang ini, dan inilah aturan Islam yang sesungguhnya. Bisa jadi si Kuakit mengambil alih seluruhnya. Inilah syariat. Jadi betul kalau kita melihat ada kuakit, dia membaca khutbah nikah, dia yang membaca ijab kabul, yang membaca ijab kabul kalau wali tidak sempat atau tidak mau mengizinkan kepada wali, itu boleh. Jadi kalau ada orang menikah, ternyata walinya oleh nasab ada, tapi minta tolong kepada Pak Wali Hakim, langsung kayo nikah, ini dibolehkan dalam syariat Islam.
Kemudian bukan dengan cara membimbing istighfar, ini tidak diajarkan oleh Islam. Membimbing syahadat juga tidak ada dalam Islam. Yang ada apa? Mereka melakukan khutbatul hajjah, yaitu memuji Allah, bersyahadat. Inilah yang diajarkan dalam khutbah hajjah. Bukan mengajak mereka istighfar atau baca 3 kali. Ini tidak ada dalam Islam. Kalau kita ingat dari Honikah sebelum ijab kabul, coba sama-sama ikuti Astaghfirullahalazim. Ini tidak ada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini tidak ada, belum pernah diajarkan oleh Islam. Ditambah lagi mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pun tidak ada. Karena syahadat cuma diberikan kepada orang pribadi kita untuk mengucapkan hal tersebut. Jadi syahadat ini untuk pribadi-pribadi kita, bukan diperintahkan oleh orang lain. Itu. Kemudian yang terakhir tentang nazar. Jadi kita boleh melihat calon istri kita. Yang pertama, ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat siapa calon istri kita. Jabir bin Abdullah satu ketika pernah naik pohon di belakang rumah yang pada saat tampak atap di belakang rumah untuk mengintip seorang gadis. Kemudian ditegur oleh seseorang, maka ia berkata, aku adalah laki-laki untuk menikahi seorang wanita dan aku dibolehkan oleh Rasulullah untuk mengintip wanita, untuk melihat keadaan wanita tersebut. Ini dibolehkan, aja nggak itu pegawai. Jadi metode nazar pertama nazar resmi. Nazar resmi itu kita ngimek langsung, yaitu kedua belah pihak bertemu, sama-sama berjanjian, sendohong atau of tuat. Boleh kedua belah pihak bertemu, atau itu yang sangat resmi. Atau yang tidak resmi, yaitu di mana posisi wanita tidak tahu kalau ada orang yang ingin melihat dia. Ini pun dibolehkan. Dibolehkan secara resmi atau yang tidak resmi. Pendapat yang sahih, boleh melihatnya yang membuat dia tertarik. Boleh melihat wajah, boleh telapak tangan, postur tubuh, pundak, kaki, dan seluruh tubuhnya selain yang bisa memancing syahwat. Waktu nazar bisa sebelum melamar atau sesudah melamar. Seperti kami sampaikan kemarin, ada 3 tahap menjelang pernikahan. Yang pertama adanya keinginan untuk menikah, yang kedua lamaran, dan yang ketiga nazar. Inilah yang diajarkan oleh Islam yang sekarang sudah dibungkus oleh adat. Yang menjadi pertanyaan kita, kadangkala adat sudah berlebihan membungkusnya, terlampau berlebihan. Padahal Islam tidak seperti itu. Ketika seseorang ingin menikah, pertama cuma ada keinginan dia untuk menikah. Kemudian melamar, kemudian nazar. Arti nazar, melihat siapa yang pantas menjadi istrinya, bukan dengan pacaran yang bertahun-tahun. Bukanlah tradisi dari Islam. Ini asli buatan manusia yang ditiru dari orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, kita terhindar dari perilaku mencontoh satu kaum seperti kajian kita kemarin, termasuk dalam hal pacaran yang tidak ada di dalam Islam. Untuk menjabarkan kajian, mungkin ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami silakan.